Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baby Nur Fadila dengan NPM 221000105. Dengan kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi yang saya telah pahami tentang sistem hukum Eropa kontinental. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum. Apa sih yang dimaksud dengan sistem hukum itu? Sistem yaitu suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang terkait satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan hukum sendiri yaitu suatu sistem yang artinya bahwa hukum itu adalah aturan-aturan dalam bermasyarakat. Jadi kita hidup di negara kita sendiri itu diatur karena adanya hukum. Di sini mungkin kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan Eropa kontinental ataupun Sipil Law yaitu sistem Eropa kontinental yang dianut oleh negara Eropa dan didasarkan oleh sistem hukum Romawi. Adapun pengertian selanjutnya yaitu sistem Eropa, sistem yang lahir di negara Eropa dan berkembang di negara jajahannya, yaitu negara Indonesia sendiri. Sistem hukum ini bersumber dari hukum Romawi dan selanjutnya dijadikan dasar kodifikasi di dalam hukum Eropa. Apa sih yang dimaksud dengan kodifikasi? Kodifikasi itu bisa dibilang artinya itu dibukukan. Jadi, kodifikasi itu adalah suatu himpunan dari suatu bahan hukum yang tertentu terhadap suatu kitab atau buku secara sistematis dan teratur. Sebagai contohnya, mungkin perundang-undangan pidana atau KUHP itu sebagai contoh kodifikasi sistem hukum Eropa kontinental. Jadi, di dalam sistem hukum Eropa kontinental itu mengacu kepada hukum tertulis. Dan peraturan perundang-undangan menjadi rujukan sumber utama dari sistem hukum Eropa kontinental ini. Mengenai sistem peradilan pada sistem hukum Eropa kontinental ini atau disebut juga dengan Sipil Law bersifat insiquistorial. Insiquistorial bisa disebut juga dengan hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan atau memutuskan suatu perkara yang ditanganinya. Dan hakim hanya berfungsi untuk menafsirkan dan menetapkan peraturan perundang-undangan dalam batas-batas wewenangnya. Kelemahan dari sistem hukum Eropa kontinental ini atau Sipil Law itu bersifat kaku karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman pada masanya. Adapun kelebihannya dari sistem hukum Eropa kontinental ini yaitu bisa membuat undang-undang baru yang menyesuaikan perkembangan masyarakat. Contohnya adalah Undang-Undang Tripko Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Kemudian ada pemisahan secara tegas antara hukum privat dan hukum publik. Di dalam sistem hukum ini, hukum publik berarti hubungan antara individu dengan pemerintah, sedangkan hukum privat hubungan antara individu dengan individu. Adapun contohnya dari hukum privat yaitu hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Sedangkan dari hukum publik ada hukum perdata dan hukum dagang. Itu contohnya. Lalu di sini adapun karakteristiknya, yang pertama memiliki kodifikasi, yang kedua doktrin stare decisis yang artinya hakim tidak terikat pada presiden. Terus yang terakhir, sistem ini bersifat insiquistorial. Mungkin dari ketiga karakteristik ini sudah dijelaskan sama saya di materi sebelumnya. Mungkin untuk materi penjelasan saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah penyampaian dalam kata-katanya, karena saya masih di tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.